Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru 2026 untuk kita semuanya. Kiranya di tahun yang baru ini kita diberkati dengan berkat yang melimpah dari Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, juga di dalam masa depan dan di dalam segala pergumulan kita. Kita tahu Tuhan begitu menyayangi kita, bahkan Tuhan menyebut umatnya itu sebagai biji matanya. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat satu tema hari ini, kepastian Tuhan di tengah ketidakpastian. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kami berharap di tahun yang baru ini kita punya satu tekad komitmen yang baru untuk membawa Alkitab setiap hari Minggu. Boleh tahu yang bawa Alkitab hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya, tapi masih banyak yang belum membawa. Minggu-minggu selanjutnya, mari kita bangun satu komitmen yang baru untuk bawa Alkitab setiap hari Minggu. Saya akan bacakan, dan saudara-saudara boleh mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Yakobus 4, 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahannya demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mulai dengan satu gambar yang barangkali kita kenal. Ini adalah Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Chowanda. Nah saudara-saudara, tentunya masyarakat Maluku Utara sangat senang tentunya punya gubernur, dan media menyoroti pergerakan gerak-gerik daripada gubernur ini, memang karena juga banyak melakukan terobosan-terobosan ya di dalam pemerintahan dia di sana. Tetapi saudara-saudara, siapa yang menyangka kalau kurang lebih setahun lebih yang lalu ya, suaminya Benny Laos meninggal dunia karena kapal atau speedboat yang mereka tumpangi itu terbakar. Padahal itu adalah masa-masa kampanye yang sebenarnya saudara-saudara, Benny Laos ini calon gubernurnya, bukan istrinya. Tapi terjadi satu peristiwa kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa suaminya, dan partai pengusung akhirnya mereka cari siapa yang menggantikannya. Maka akhirnya istrinya yang dipilih, sehingga saudara-saudara, istrinya maju dan memang benar terpilih menjadi gubernur di Maluku Utara. Wah, ini satu peristiwa yang sangat mengagetkan. Saya yakin ini adalah salah satu kedukaan yang membawa kehilangan besar dalam kehidupan seorang istri, kehilangan suaminya. Tapi saudara, kita bisa belajar ya, bahwa memang hidup itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang akan terjadi esok hari. Itu saudara-saudara, kehidupan kita di dunia ini. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan bahwa manusia itu hanya bisa memprediksi, tapi segala sesuatu tidak ada di dalam kontrol manusia. Manusia selalu diperhadapkan kepada satu hidup yang penuh dengan teka-teki yang tidak bisa kita tebak. Itulah realita daripada kehidupan kita dalam dunia ini, saudara-saudara. Sehingga kita tidak tahu, saudara-saudara, sebenarnya sepanjang tahun ini apa yang akan terjadi. Misteri apa? Ini satu teka-teki yang kita memang masing-masing masih belum tahu, saudara-saudara. Dan saudara, memang kalau kita melihat, manusia boleh saja mempunyai rencana. Bahkan kita tahu manusia itu memang diberikan pikiran, diberikan hikmat untuk bisa merencanakan. Dan kita tahu saudara, banyak orang bisa mempunyai rencana-rencana yang sangat baik
Bagaimana bisa berdagang lebih baik di tahun ini? Bagaimana bisa mendapatkan untung lebih banyak di tahun ini? Bagaimana merancang masa depan, pekerjaan yang lebih baik untuk tahun ini? Bagaimana di tahun ini bisa punya pasangan hidup? Bagaimana tahun ini bisa punya planning yang begitu mantap, strategi jitu? Saudara, itu yang memang manusia bisa kerjakan dan lakukan. Bahkan saudara, anak-anak muda juga bisa menyusun strategi apa yang akan dilakukannya di tahun ini, di dalam studinya. Walaupun terkadang memang bisa membawa kebingungan. Ada yang bingung mungkin ya, pilih jurusan apa atau kerja dulu. Atau juga mungkin bingung, kenapa kok teman-teman yang sebaya dengan aku, mereka sudah bisa sukses, tapi aku masih belum. Mereka sudah bisa punya iPhone, tapi aku masih belum punya iPhone. Mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi kenapa saya kok masih belum bisa jalan-jalan? Misalnya saudara-saudara ya. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya belum tahu saya ini mau jadi apa. Ada juga yang begitu. Terkadang kita tanya anak-anak muda, kamu mau jadi apa? Bingung dia. Cita-citanya dia belum tahu, saudara-saudara. Tapi saudara, manusia itu memang diberikan sebuah kemampuan luar biasa. Apalagi mereka yang bergerak di bidang profesional, saudara-saudara. Sebagai seorang bisnismen punya target tahunan yang luar biasa. Maka mungkin mereka memikirkan bagaimana perencanaan bisnis yang lebih baik, bagaimana menangani resiko-resiko yang akan muncul, dan bagaimana mungkin saudara mempromosikan entah usaha mereka, entah diri mereka. Tapi saudara-saudara, kita melihat di tengah perencanaan itu, saudara-saudara, kita juga harus akui bahwa sebenarnya kita itu memang ada di dalam tekanan-tekanan. Di sisi lain itu adalah tekanan targetnya seperti apa. Ada timeline, saudara. Ada deadline yang mesti kita selesaikan. Dan itu tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam zaman ini. Tetapi saudara, satu lagi, yaitu adalah tentang hidup itu ternyata misteri. Ibarat teka-teki seperti yang kita lihat ini. Kita tidak tahu kematian datang kapan. Gak ada yang tahu, saudara. Berapa lama lagi kita hidup? Gak ada juga yang tahu. Itu situasi daripada kehidupan kita. Apakah hari ini, hari esok kita akan tetap sehat apa tidak? Gak ngerti, saudara. Makanya saudara, Yakobus sebenarnya memberikan kita satu bagian firman Tuhan untuk kita gumulkan bersama-sama, yaitu adalah bahwa meskipun mungkin manusia bisa punya kecakapan, punya kepercayaan diri, bisa merancangkan ini, merancangkan itu, bisa punya satu planning yang mungkin lebih mantap di tahun ini seperti apa gitu. Tapi saudara, Yakobus itu memperingatkan kita bahwa boleh saja sebenarnya memang punya rencana, tapi ada bahaya rohani. Bahaya rohaninya itu adalah kalau kita merencanakan tapi tidak melibatkan Allah. Makanya Yakobus itu mendorong kita, saudara, untuk percaya Allah, mengandalkan Allah, menggantungkan diri kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana di tahun ini kita mengikuti pimpinan Tuhan. Meskipun mungkin kita bisa merancang dengan sangat baik, bahkan mungkin kita yakin rencana ini pasti terjadi. Tetapi saudara, Yakobus justru mendorong kita untuk melibatkan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Ini dia. Manusia harus percaya pada Allah dan mengandalkan Dia, mengikuti pimpinannya sepenuhnya, karena manusia itu hidup dalam ketidakpastian. Ketidakpastian itu milik kita. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengingatkan mereka yang mungkin akan berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, mendapat untung. Saudara, Yakobus itu memperingati mereka yang memang punya kecakapan di dalam perencanaan, di dalam berdagang, mencari untung, yang seolah-olah mungkin berasa, saya bisa kuasai hari esok, saya bisa mengatur untung saya di tahun ini, saya bisa mengendalikan di mana saya nanti juga akan tinggal. Nah, Yakobus itu, saudara-saudara, justru memperingatkan mereka yang akan berkata, saya bisa ini, saya bisa itu, dengan kepercayaan dirinya, menunjukkan satu kesombongan ya saudara-saudara ya. Yakobus menegur mereka,
Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu jelas sekali. Kamu tidak tahu. Besok itu akan terjadi, kamu gak mengerti. Yakobus mau mengatakan engkau itu terbatas. Engkau itu adalah sangat lemah. Karena segala sesuatu gak ada di dalam kendali manusia. Meskipun engkau begitu pintar, engkau jago di dalam strategi, bisa bikin perencanaan, tetapi engkau sadar satu hal, engkau terbatas, engkau hanya seperti uap. Uap kelihatan sebentar, tiba-tiba hilang. Saudara, kita sering melihat ya uap ya. Kalau masa air kelihatannya itu ada uap, tiba-tiba udah hilang. Kalau AC baru nyala, ada uapnya keluar, habis itu hilang. Itu hidup manusia, saudara-saudara. Kelihatan sebentar, tiba-tiba udah hilang. Nah, Yakobus memperingatkan tentang kehidupan kita, sehingga kita melihat, saudara, bahwa siapapun kita sebenarnya, meskipun kita seorang bisnismen yang hebat, seorang profesional yang mahir, bahkan punya perencanaan-perencanaan yang matang, saudara, di dalam hidup kita ini. Tapi mari pikirkan, saudara ya, bahwa kita semua ada di dalam ketidakpastian. Hidup kita semua ada di dalam ketidakpastian. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita masing-masing. Itu yang dibicarakan oleh Yakobus. Engkau nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ya, kita sebagai profesional, sebagai seorang bisnismen bisa memprediksi pasar, bisa saja memprediksi, bisa menghitung risiko, bisa membaca tren esok hari apa. Tetapi tidak pernah bisa menjamin hidup itu sendiri. Karena hidup kita sama seperti uap. Dan hidup kita tidak pernah absolut di tangan kita manusia. Makanya saudara-saudara, Yakobus itu khususnya di dalam Amsal memperingatkan kita, saudara ya, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya setuju sekali dengan firman ini, dan ini menjadi satu pelajaran buat kita, saudara, supaya mengawali tahun ini, saudara, bahwa kita belajar memang hidup ini bukan di tangan kita. Hari esok kita juga gak tahu, tahun ini seperti apa kita gak ngerti. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa, melampaui daripada rancangan kita. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Makanya saudara-saudara, manusia itu memang bisa saja merencanakan, tapi tidak pernah bisa tahu esok hari. Kita tahu apa yang ingin kita bisa kerjakan, tapi kita nggak tahu berapa lama kita hidup, saudara. Hidup tidak berhenti, saudara, karena kita tidak, karena rencana gagal, tetapi karena hidup itu sendiri bisa berhenti. Itu dia, saudara ya. Terkadang bukan karena kita tidak kompeten, tetapi karena memang hidup kita memang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Itulah kehidupan manusia. Maka kalau kehidupan kita seperti uap, kita nggak tahu esok hari, maka saudara-saudara, kita perlu menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu percaya dan menaruh seluruh keberadaan kita hanya kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Makanya saudara, karena ketidakpastian itu adalah milik kita manusia, maka kita perlu bergantung kepada Tuhan. Karena kepastian itu miliknya Tuhan. Kepastian miliknya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Satu-satunya pribadi yang tidak ada di dalam kontrol waktu, kontrol kondisi, kontrol ruang, itu pribadi Allah. Karena dia itu adalah Allah yang berdaulat di atas ruang, Allah yang berdaulat di atas waktu, Allah yang berdaulat di atas semua kondisi. Jadi bayangkan saudara, Allah itu di atas, paling atas segala-galanya. Dia berdaulat. Makanya Yakobus berkata begini, sebenarnya kita manusia, saudara-saudara, apa yang perlu kita katakan? Yaitu adalah justru berkata begini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Harusnya itu, saudara-saudara. Jadi mengakui bahwa jika Tuhan menghendaki,
Kata jika Tuhan menghendaki, berarti itu adalah bukan slogan ya saudara, tapi satu pengakuan dari dalam hati kita, bahwa saya percaya kepada Tuhan. Dia adalah yang berdaulat. Ke dalam tangannya aku meletakkan seluruh rencana saya, seluruh hidup saya, seluruh masa depan saya, seluruh apapun yang aku lakukan. Aku percaya Tuhanku berdaulat, Tuhanku lebih besar, Tuhanku yang akan kendalikan semuanya. Meskipun mungkin situasi tidak berubah, tapi aku tahu Tuhan yang kendalikan. Meskipun mungkin gak enak di tahun ini, tapi aku tahu Tuhan yang pegang hari esok. Meskipun mungkin keadaan tidak seperti yang kuharapkan, tapi aku tahu Tuhan punya rancangan-rancangan yang agung. Saudara, itu artinya jika Tuhan menghendaki, aku percaya kepada kedaulatan dari Tuhan. Mengakui kedaulatannya, pimpinannya, kehendaknya, dan segala yang dilakukan oleh Allah bagi dunia ini. Saudara, itu artinya beriman. Maka beriman itu saudara, bukan sekedar kita yang penting hidupnya enak, dapat yang baik-baik dari Tuhan. Saudara, itu bukan arti dari beriman hanya tahu yang baik, karena belum tentu esok hari itu akan baik semua. Belum tentu esok hari itu akan lancar semua. Belum tentu esok hari kau akan untung terus, belum tentu. Tapi kalau kita percaya kepada kedaulatan Tuhan saudara, maka yang menjadi sukacita kita bukan karena situasi yang berubah-ubah, tapi karena Tuhan yang terus memimpin, menolong, menyertai kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kita ada, kita hidup, kita bergerak, itu semua karena dari Tuhan. Maka coba bayangkan, 2025 banyak teman-teman kita atau sebagian teman-teman kita meninggalkan kita. Mereka udah gak ada, saudara-saudara. Sehingga kalau kita masih bisa hidup hari ini, itu berarti karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita masih diberi kehidupan, berarti ada maksud Tuhan buat saudara dan saya. Kenapa Tuhan beri kita hidup di tahun ini? Tahun baru itu berarti ada kesempatan yang baru. Tahun baru berarti Tuhan mau menyatakan sesuatu di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan oleh karena Dia kita hidup. Jadi saudara-saudara, kita lihat kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita ini. Di dalam Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya sendiri, jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kita tahu itulah kedaulatan dari Tuhan sebenarnya. Kita boleh punya rencana ini, punya rencana itu, nggak salah ya saudara punya rencana. Tapi mari kita lihat, Tuhan yang menentukan arah langkah kita, bukan diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, di tahun yang baru ini kita perlu menggantungkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka kita belajar bahwa kepastian sejati bukan karena aku sudah menyiapkan semuanya, tapi karena hidupku ada dalam tangan Tuhan. Itu kepastian yang sejati. Kepastian yang sejati bukan karena aku tahu semua esok terjadi apa, bukan. Tapi melainkan karena hidupku dipimpin oleh Allah. Sama seperti di gambar ini saudara, kalau perhatikan, ini anak kan, dia dipegang oleh orang tuanya. Anak itu tidak tahu semua apa yang kita pikirkan, bahkan tidak mengerti jalan mana yang akan kita lewati. Dia hanya tahu papanya pegang tangannya, dan dia percaya papanya pasti kasih dia yang baik, pimpin dia, gak mungkin bawa dia ke tempat yang salah. Itu anak-anak saudara, dia menggantungkan hidupnya semua kepada papanya. Yang penting papa saya pegang tangan saya, pasti aman gitu. Nah saudara, sebenarnya demikianlah di dalam kita beriman mengikuti Tuhan. Di tahun ini memang kita gak tahu saudara hari esok akan terjadi apa. Tapi saudara, lewat firman Tuhan ini mengajar kita untuk beriman seperti seorang anak kecil. Kita nggak tahu seperti apa esok hari, tapi kita tahu Tuhan memegang kita dan membimbing kita, membawa kita ke tempat yang baik saudara. Dan Tuhan itu nggak pernah punya rancangan yang jahat buat kita. Nggak pernah Tuhan pimpin kita untuk sesuatu yang buruk, yang membuat kita
melawan kehendaknya. Dia akan pimpin kita ke dalam sebuah tempat untuk melatih kita, menolong kita, bahkan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang kuat di dalam dunia ini. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, itu kan mereka dipimpin oleh Tuhan. Keluar dari Mesir, tapi mereka melewati mana? Serah mereka melewati, sebenarnya kalau pilih jalan cepat bisa aja, saudara ya. Tuhan pimpin mereka langsung lurus saja. Gak perlu waktu puluhan tahun, 40-an tahun bisa lewati padang gurun. Langsung aja nyampe. Tapi masalahnya kenapa Tuhan bawa mereka puter-puter ke padang gurun? Padahal Tuhan yang pimpin. Karena Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan untuk membentuk hati mereka. Untuk menguji mereka. Untuk menolong mereka. Menjadi orang-orang yang beriman. Mengenal Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Supaya mereka bisa terlatih sebagai orang yang tangguh dan kuat. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa mereka adalah sebagai umat Tuhan. Mereka akan dipimpin, akan disertai oleh Tuhan, saudara. Mereka akan dipimpin dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga hidup mereka, meskipun mungkin lewati padang gurun, hadapi peperangan, hadapi ini, hadapi itu, tapi sesungguhnya Tuhan menyertai mereka. Dia tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Maka sebenarnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita umat manusia, bukan kita hadapi apa yang akan kita hadapi esok, bukan itu yang paling penting. Tetapi yang paling penting itu adalah sebenarnya siapa yang memegang tangan kita, siapa yang menyertai kita, siapa yang bersama kita, siapa yang menjadi pemimpin kita, siapa yang kita yakini dalam hidup ini. Serah itu jauh lebih penting. Maka kalau kita meyakini Tuhan, saudara, maka saya mau berkata hidupmu pasti aman. Kalau engkau letakkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, engkau gantungkan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri, bukan kepada kepintaran, bukan kepada kekayaan, tapi kepada Tuhan, saudara, engkau pasti akan tenang dan aman. Umat Israel dipimpin oleh Tuhan malam hari, mereka dipimpin dengan tiang api. Siang hari dipimpin dengan tiang awan. Tuhan benar-benar hadir bersama dengan mereka. Karena memang Tuhan tidak meninggalkan. Jadi kalau kita perhatikan, pimpinan Tuhan kepada kita itu sangat jelas. Dan apakah penyertaan Tuhan seperti yang mereka dulu alami, hari ini ada bersama kita? Ada, saudara. Firman Tuhan berkali-kali mengingatkan bahwa Dia itu adalah Immanuel, bersama dengan kita. Makanya di perjanjian baru itu kita diingatkan kembali, saudara, Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Tuhan mau berkata, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir hadapi tahun ini. Tapi mari kuatkan hatimu, beriman, percaya kepadaku, karena aku akan memimpin engkau. Maka saudara-saudara, kiranya di tahun ini kita menjadi orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang akan memimpin, menolong kita. Di tanggal 1 kemarin contoh Robin sudah khotbahkan, jangan khawatir, karena bunga-bunga Tuhan pelihara dengan baik, burung-burung, bunga-bunga Tuhan hiasi dengan baik, burung-burung Tuhan pelihara dengan sangat baik. Rambut di kepala kita gak pernah kita hitung, tapi gak bakal jatuh di luar daripada Tuhan tahu semua rambut kita, dan burung di udara itu gak jatuh di luar kehendak Tuhan. Bayangkan saudara, hal-hal yang paling kecil aja Tuhan sangat perhatikan, apalagi hidup kita yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati dan memeliharanya. Jadi kita melihat Tuhan itu Tuhan yang dapat kita andalkan. Maka saudara, karena kepastian ada di dalam tangan Tuhan, maka yang perlu kita lakukan 3 hal, saudara. Karena kepastian itu di tangannya, maka mari menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini yang perlu kita lakukan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Saya gak tahu saudara, di tahun ini Saudara punya doa apa kepada Tuhan? Mungkin ada yang berpikir, aku ingin sehat di tahun ini.
Aku pengen lebih diberkati Tuhan. Aku pengen keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku, masa depanku, pasangan hidupku. Dan mungkin ada yang bergumul terkait relasi, dalam hal apapun, karir, masa depan. Mari saudara, kita bisa serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa memberi itu kepada kita. Makanya ada satu ayat firman Tuhan itu mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Untuk setiap pergumulan kita, saudara, pertanyaan saya, pernahkah engkau berdoa kepada Tuhan? Dan yakinkah engkau bahwa Tuhan dapat memberi apa yang kau minta? Serah kalau kita sungguh yakin Tuhan kita baik, mari kita bawa seluruh pergumulan kita, semua beban kita ke dalam tangan Tuhan di tahun ini. Inilah yang firman Tuhan mau dorong kita, saudara, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bikin rencana yang baik, tetapi selalu bersandar Tuhan yang akan menggenapi dengan baik buat kita. Yang kedua, saudara, di dalam firman Tuhan tadi mengingatkan kita, yaitu adalah supaya jangan sombong, congkak dan tinggi hati. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan gak suka orang congkak, orang sombong, saudara. Tuhan gak suka. Mereka yang congkak, yang angkuh, yang merasa tanpa Tuhan aku bisa lakukan ini, lakukan itu, Tuhan gak suka, saudara. Karena kecongkakan, saudara, itu berarti merasa saya gak perlu Tuhan, saya gak butuh Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Makanya sebenarnya kalau saudara perhatikan ya, di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, ini satu bagian firman Tuhan, nasihat Musa kepada orang Israel. Karena mereka itu kan baru keluar dari Mesir, dan setelah mereka berjalan beberapa waktu, kemudian itu Musa memperingatkan, kalau nanti engkau sudah sampai di tanah perjanjian, engkau sudah bisa punya rumah, engkau sudah kaya, engkau punya emas, engkau hartamu makin bertambah, maka firman Tuhan bilang, jangan tambah tinggi hati, jangan lupakan Tuhan, hati-hati. Jangan engkau berkata ini kekuasaanku, kemampuanku yang bikin aku punya semua ini. Tapi engkau harus berkata, Tuhan yang beri aku kekuatan, Tuhan yang tolong aku, Tuhan yang mampukan aku untuk mendapatkan semua ini. Kita baru saja melewati 2025. Mungkin engkau diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Tapi mari engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku miliki ini semua karena Tuhan yang memampukanku. Kalau di tahun sebelumnya engkau melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa, mungkin engkau bisa lulus sekolah, engkau bisa punya nilai yang baik, jangan engkau berkata karena aku pintar, aku bisa mendapatkan ini semua, jangan. Tapi mari engkau berkata, Tuhan yang beri aku kekuatan, bisa punya nilai yang bagus, bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu. Engkau bisa memiliki apa yang menjadi kerinduan hatimu. Serah itulah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saudara, tanpa manusia sebenarnya Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah, saudara, manusia itu gak ada apa-apanya. Kita gak ada apa-apanya. Kita butuh Tuhan. Di dalam kerohanian, saudara, agak terbalik sedikit. Maksudnya gini, kalau kita manusia itu secara jasmani, saudara, kita itu kalau makin bertumbuh, makin besar, nah saudara, kita akan menjadi orang yang dependen, mandiri. Jadi kita mandiri, ya. Nggak mungkin hidup kita itu jadi anak-anak terus dilayani oleh orang, nggak mungkin. Kita akan bertumbuh makin besar sampai kita dewasa, bisa hidup sendiri, bahkan sampai kita tua, saudara, ya, makin mandiri. Tetapi saudara, di dalam kerohanian itu agak terbalik. Terbaliknya itu adalah di dalam fisik memang kita harus bertumbuh dewasa, makin mandiri, bisa lakukan ini, sehingga kita nggak independen, maksudnya saudara, menjadi orang yang benar-benar ini. Kalau di dalam fisik itu kita harus menjadi orang yang independen, ya, maksudnya
bisa mandiri gitu. Tetapi kalau di dalam kerohanian saudara, kita mesti balik. Kita harus kembali seperti anak-anak yang tadi saya kasih gambar itu, yang pegang tangan papanya. Dia bergantung, berharap, bersandar pada papanya sepenuhnya. Memang persoalannya itu adalah karena kita sudah terbiasa orang yang independen, udah dewasa, sehingga sulit kita bergantung. Tapi di dalam kerohanian saudara-saudara, itu berbeda. Kita mesti punya iman seperti anak kecil. Makanya Tuhan Yesus itu bilang begini saudara ya, kalau engkau tidak punya iman seperti seorang anak kecil, engkau gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Maka iman yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara, bukan yang independen, merasa mandiri, tapi dependen, bergantung. Maka saudara, kita boleh jadi orang tua, banyak yang udah dewasa di sini, rata-rata sudah dewasa. Remaja, walaupun kita sudah makin bertumbuh dewasa, tapi satu hal dalam kerohanian, kita mesti dependen, bergantung kepada Tuhan. Iman seperti ini yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita. Saudara, terakhir, tadi yang pertama berserah, yang kedua kita buang segala keangkuhan, kesombongan. Terakhir itu adalah taat kepada Tuhan. Apa artinya taat? Seperti di dalam ayat 17 itu mengatakan begini saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Hubungannya itu adalah bahwa kalau kita tahu berbuat baik saudara, berbuat baik itu kan, itu bagian sebelumnya membahas tentang kaitan antara iman dan perbuatan. Jadi kalau kita berasa saya adalah orang beriman, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka iman itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan konkret. Tindakan konkret apa orang beriman? Seorang orang beriman, tindakan konkretnya itu adalah berarti kita betul-betul bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kita. Itu tindakan konkretnya. Tindakan konkretnya berarti kita berdoa kepada Tuhan. Tindakan konkretnya berarti kita betul-betul membaca firman Tuhan. Maka di tahun yang baru ini saya mengajak setiap kita saudara, miliki waktu untuk engkau betul-betul melakukan hal yang baik. Engkau taat kepada Tuhan. Miliki waktu-waktu berdoa kepada Tuhan. Mungkin tahun sebelumnya engkau malas berdoa, tapi mari di tahun ini mulai lebih banyak berdoa. Engkau mungkin tidak ikut SF, tapi miliki komitmen yang baru. Tahun ini ikut SF. Engkau mungkin tahun-tahun sebelumnya engkau malas membaca Alkitab, tapi mari tahun yang baru ini punya Alkitab, baca Alkitab. Karena firman ini sebagai pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Tahun-tahun sebelumnya mungkin engkau banyak bolong saudara di dalam ibadah, tapi mari tahun ini tidak bolong di dalam ibadah kita, di dalam ibadah setiap hari Minggu. Makanya di tanggal 1 kemarin saudara, saya berikan satu tantangan kepada jemaat GKK, yaitu adalah membawa Alkitab dalam ibadah setiap hari Minggu. Karena ketika bawa Alkitab begini saudara, saudara baca, itu menolong saudara terhindar dari godaan lihat handphone. Saya dari atas mimbar ini memperhatikan banyak anak-anak muda main handphone saudara. Kelihatan, saudara gak bisa bohong. Ada yang main games. Tapi coba pikir, apa itu yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan di dalam ibadah seperti ini? Dan apakah engkau terus melakukan itu sepanjang tahun ini? Tidakkah engkau bisa menyediakan waktu untuk berdiam diri seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan? Dia tahu apa yang paling penting, prioritas firman Tuhan. Makanya kami mendorong saudara-saudara, zaman ini kita punya tantangan begitu besar, tapi mari kita hadapi zaman ini. Kita jangan ditelan oleh zaman ini, tapi mari kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Maka kita berharap di tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru, punya spirit yang baru, komitmen yang baru, ketaatan yang baru. Perbedaan, kita jangan sama hidup yang lama. Makanya kita buang segala yang lama, buang semua kejahatan, kita hidup yang baru di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, ketidakpastian masa depan tidak membebaskan kita dari ketaatan hari ini.
Kepastian iman terlihat dari rencana besar. Saudara kurang kelihatan ya. Ketidakpastian masa depan tidak membebaskan kita dari ketaatan hari ini. Kepastian iman terlihat bukan dari rencana besar kita, tetapi dari ketaatan kecil kita yang setia. Saudara, ketaatan kecil kita itu, saudara, ini bagaikan lampu. Ya, ketaatan hari ini itu cahaya untuk langkah kita berikutnya. Lampu mobil di malam hari itu tidak menerangi seluruh perjalanan kita, tapi dia memberikan kita terang beberapa meter ke depan. Makanya perlu taat kepada Tuhan. Itu akan membuat kita sukses di hadapan Tuhan. Terakhir, biarlah ini jadi doa kita kepada Tuhan sebagai penutup. Tuhan, masa depanku ada di tangan-Mu. Ajar aku taat hari ini, rendah hati dalam merencanakan, dan percaya penuh kepada kehendak-Mu dan pimpinan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur